slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Setelah Bagnaia mengatakan ia kehilangan kesabaran, Gigi Dalinya menunjukkan pengertian kepada pembalapnya. Musim 2025 sejauh ini sangat sulit bagi Pecco Bagnaia. Tak seorang pun mengira memiliki Marc Marquez di garasi yang sama akan mudah bagi juara dunia 3 kali itu. Tetapi seiring berjalannya balapan, perbandingan antara keduanya semakin tajam. Setelah putaran ke-13 musim ini di Red Bull Ring, angka-angka menunjukkan 21 kemenangan, termasuk sprint dan balapan jarak jauh, bagi pebalap Spanyol itu, dibandingkan dengan kemenangan pebalap Italia itu di Austin. Namun, lebih dari sekadar hasil, tragedi bagi Bagnaia adalah ketidakmampuannya untuk secepat dan setajam Ducati seperti tahun lalu. Namun, di atas semua itu, meskipun telah melewati pertengahan kejuaraan, pabrikan Borgo Panigale masih belum berhasil menemukan solusi atas permasalahannya. Dan dalam banyak kesempatan, seperti setelah finish di posisi ke-8 di Austria, para pembalap dari pabrikan Bologna tersebut tidak dapat menemukan solusi. Jika dalam beberapa situasi pembalap asal Turin ini mampu menahan kekecewaannya, minggu ini ia jelas-jelas marah, dan dalam pernyataannya kepada DAZN, ia tak kuasa menahan rasa tidak puasnya. Saya selalu fokus, saya tidak pernah kehilangan akal. Namun hari ini saya tidak mampu berakselerasi. Semua pembalap menyalip saya di pintu keluar tikungan. Saya harap Ducati memberi saya penjelasan, karena saya mulai kehilangan kesabaran. Kata-kata yang disampaikan oleh Sky Sport MotoGP, saluran televisi yang menyiarkan kejuaraan dunia di Italia, kepada Kepala Departemen Kompetisi Ducati, Gigi Dalinya, yang, meskipun tidak terdengar gembira, mencoba untuk memahami pembalapnya. Saya pikir itu cukup normal ketika Anda berharap untuk mencapai hasil penting. Jika Anda tidak mendapatkannya, jelas Anda kecewa. Sayangnya, begitulah adanya. Sementara itu, Marc Marquez mencetak kemenangan ke-9-nya musim ini minggu ini di Austria, jumlah yang sama yang harus diraihnya untuk memenangkan setiap Grand Prix hingga akhir musim. Bagi pebalap Ducati, memenangkan setiap balapan hingga akhir musim bukanlah prestasi yang tak pernah diraih. Faktanya, Marc Marquez telah mengumpulkan 9 kemenangan dalam 13 balapan pertama tahun ini, yang pertama sebagai pebalap resmi Ducati. Jumlah kemenangan yang sama yang seharusnya ia raih sekarang untuk menutup tahun tanpa membiarkan rival manapun naik podium teratas MotoGP. Dominasi pembalap Spanyol itu begitu luar biasa, terutama sejak MotoGP Aragon, yang digelar pada 7 dan 8 Juni. Sejak saat itu, Marquez telah meraih 6 kali finish 1-2, dengan kemenangan pada Sabtu dan Minggu, menjadikannya telah meraih 222 kemenangan dalam 6 Grand Prix tersebut. Satu kemenangan lebih banyak dari yang diraih rekan setimnya Pecco Bagnaia sepanjang musim. Sejauh ini, musim terbaik Marquez di MotoGP adalah tahun 2014, dengan 13 kemenangan dan 362 poin, dan terutama tahun 2019, yang tak diragukan lagi merupakan tahun terbaiknya, ketika ia memenangkan 12 balapan dan mencetak 420 poin. Saat ini, Marc telah menyamai jumlah kemenangan di tahun 2018, 9, dan hanya tertinggal 2 poin dibandingkan tahun 2019, ketika sprint tidak digelar. Menang sudah menjadi hal rutin bagi Marc, namun ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa rekor maupun kemenangan bukanlah selalu kewajiban atau tujuan baginya saat ini. Ketika tiba saatnya kita tak bisa menang, ketika kita tak bisa berjuang untuk kemenangan, saat itulah saya sudah bekerja keras secara mental, atau meyakinkan diri untuk menerimanya, untuk tidak menggila, untuk tidak terlalu memaksakan diri. Jelasnya minggu sore setelah naik podium. Kami akan berusaha melanjutkan tren positif ini, momentum ini, tetapi itu akan datang, tambahnya. Saat ini saya tidak tahu siapapun yang mampu menghentikan dominasi itu, tetapi Marc memperingatkan, akan tiba saatnya seseorang melaju lebih cepat dari saya. Di Austria, Sabtu lalu, hampir menyalip Alex Marquez, minggu lalu hampir menyalip Fermin Aldeguer. Tapi untuk saat ini, hampir saja menyalip dan kami masih menang, ujarnya sambil tersenyum. Pembalap Red Bull KTM Tech 3, Maverick Vinales, menyatakan bahwa cedera bahunya kemungkinan takkan benar-benar pulih sampai MotoGP 2026. Hal ini ia nyatakan setelah memutuskan mundur dari sisa pekan balap di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, pada Sabtu kemarin. Vinales diketahui terjatuh keras dalam sesi kualifikasi di Sachsenring, Jerman,
Pada 12 Juli 2025, ia didiagnosa dislokasi bahu kiri, yang ternyata tulangnya juga mengalami keretakan. Selain harus mundur dari sisa seri Jerman, ia juga absen dari seri Ceko setelah menjalani operasi di Italia. Pada Kamis, Top Gun pun menjalani cek medis dengan tim dokter di Austria, dan dinyatakan bugar untuk turun lintasan. Uniknya, Vinales menyatakan bahunya sejatinya membutuhkan waktu 16 pekan untuk pulih. Tetapi ia nekat hadir di Red Bull Ring hanya 5 pekan sejak terjatuh. Meski begitu, kondisi juara dunia Moto3 2013 ini ternyata memang tidak optimal. Ia hanya sanggup menjalani 16 lap pada sesi FP1 pada Jumat pagi, dan hanya menjalani 6 lap dalam sesi latihan Jumat siang, yang menentukan siapa saja pembalap yang lolos ke sesi Q1 dan Q2. Pada Sabtu pagi, Vinales kembali mencoba berkendara di sesi FP2, dan bahunya masih terasa sakit. Alhasil, Vinales dan Tech3 memutuskan untuk mundur dari sisa pekan balap di Austria, sesuai saran dokter. Lewat rilis resmi tim, Vinales pun mengaku tetap senang bisa mengecek kondisinya di atas RC16. Penting mengendarai motor akhir pekan ini untuk memahami kondisi saya. Kembali hanya 1 bulan usai cedera merupakan keajaiban, karena biasanya butuh 2-3 bulan untuk benar-benar pulih, dan kemungkinan saya baru bisa 100% tahun depan. Namun, saya sudah bisa naik motor akhir pekan ini, jadi itu sudah luar biasa, ujarnya. Sementara itu, dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 kembali berlanjut setelah menjuarai MotoGP Austria di Red Bull Ring. Hasil itu membuatnya kian dekat dengan gelar dunia ke-9. Namun pertanyaan besar pun muncul, apakah Marquez bisa mengunci gelar lebih cepat di Misano, atau tetap menunggu hingga seri Mandalika? Indonesia, Marc Marquez tampil brilian di Austria. Start dari posisi keempat, pembalap Ducati itu menutup balapan utama sepanjang 28 lap dengan catatan waktu 42 menit 11,006 detik, unggul 1,118 detik atas Fermin Aldeguer. Kemenangan ini menjadi yang ke-9 bagi Marquez dari total 13 seri musim ini, sekaligus mempertegas dominasinya di klasemen sementara. Dengan tambahan poin penuh dari Austria, Marquez kini mengoleksi 418 poin, unggul jauh atas para rivalnya. Sang adik, Alex Marquez, menempati posisi kedua dengan selisih 142 poin, sementara Francesco Bagnaia semakin tertinggal 197 poin usai finish ke-8. Marquez secara matematis bisa mengunci gelar lebih cepat di MotoGP San Marino, Misano, 14 September. Namun, syaratnya berat, Marquez harus unggul 222 poin usai balapan Misano. Itu berarti, dalam 3 seri sebelum Misano, Inggris, Catalunya, dan San Marino, ia butuh menambah sekitar 80 poin lagi atas Alex Marquez. Secara teori, Marquez bisa merayakan gelar di Riviera, tapi hanya jika Alex dan Bagnaia mengalami kehancuran total, tulis GP1 dalam analisisnya. Kalkulasi itu memang tidak mustahil. Dengan format baru yang memberi maksimal 37 poin tiap akhir pekan, Marquez bisa meraup total 111 poin dalam 3 seri. Namun, syarat lain adalah sang adik tak boleh meraih lebih dari 31 poin dalam periode yang sama. Skenario yang sangat kecil kemungkinan terjadi. Media Spanyol AS menyebut skenario juara di Misano hanya matematis. Sedangkan peluang realistis ada di MotoGP Jepang, 28 September 2025, atau Indonesia, 5 Oktober 2025. Marquez sendiri memilih merendah meski tampil dominan. Di setiap tikungan Red Bull Ring, Anda bisa melaju cepat. Motor bekerja dengan sangat baik, tapi kami juga melihat merek lain sangat dekat. Mungkin ini karena aturan stabilitas baru yang membuat persaingan lebih ketat, ujarnya. Terakhir, kemenangan di Austria memang memperkuat dominasi Marc Marquez di klasemen MotoGP 2025. Secara matematis, ia bisa mengunci gelar lebih cepat di Misano. Namun secara realistis, peluang terbesar tetap di Jepang atau Mandalika, Indonesia. Jorge Martin tidak dapat menyelesaikan balapan GP Austria setelah mengalami kecelakaan dahsyat, tetapi untungnya ia selamat tanpa cedera. Pembalap Spanyol itu tidak dapat menyelesaikan akhir pekan yang penuh pembelajaran. Bagi pebalap Aprilia ini, Grand Prix pertama ini bisa dibilang merupakan pramusimnya.
setelah absen di hampir semua balapan saat kembali ke Brno sebelum jeda musim panas. Namun, akhir pekan ini di Austria, Jorge Martin mengalami 2 kecelakaan yang cukup mengkhawatirkan. Satu pada hari Jumat dan Minggu ini setelah menyelesaikan 14 putaran dan finish di posisi ke-15. Martin memulai dari baris kelima grid dan tidak mampu keluar dari posisi sulit tersebut. Saya memulai dengan baik, saya berada di posisi ke-9 dan ingin mempertahankan posisi saya. Tetap berhati-hati, tetapi ketika Anda mencoba berhati-hati di sini, mereka menyalip Anda seperti hiena, dari segala arah. Saya kurang berpengalaman di 2 lap pertama, dalam hal agresivitas untuk memacu motor. Saya sudah unggul di awal, tetapi saya masih kesulitan di awal.